Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fikri Hapiji dengan NPM 2110010111 mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer atau Orkom dengan Bapak dosen yang terhormat Bapak Muhammad Rashidan SEMKOM. Saya berasal dari kelas non-regular 1A Banjarmasin, Prodi Teknik Informatika di Uniska, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai motherboard, pengetahuan masyarakat tentang motherboard, dan bagian-bagian pada motherboard. Apa sih motherboard itu? Motherboard atau mainboard atau juga sering disebut papan induk adalah sebuah papan sirkuit tempat semua perangkat keras komputer saling terhubung. Jadi, motherboard ini merupakan pusat penghubung dari semua perangkat keras komputer yang ada. Bicara soal motherboard, ternyata tidak jarang loh orang masih salah menyebutkan nama bagian ataupun fungsi dari komponen yang ada pada motherboard tersebut. Terlebih, bagi mereka yang masih awam dan sama sekali enggan berurusan dengan perangkat keras. Bagian-bagian komponen motherboard. Motherboard memiliki 11 bagian loh. Gak harus kalian hafal semuanya, tapi setidaknya kalian tahu bagian komponen motherboard ini. Yang pertama, ada soket prosesor atau CPU soket. Yang kedua, ada slot memori. Yang ketiga, ada slot ID dan SATA. Yang keempat, ada slot AGP dan PCI Express x 16. Yang kelima, ada slot PCI dan PCI Express x 1. Yang keenam, ada BIOS atau Basic Input Output System. Yang ketujuh, ada baterai CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. Yang kedelapan, ada power connector. Yang kesembilan, ada I/O ports. Yang ke-10, ada pin kabel front panel. Dan yang terakhir ke-11, ada North Bridge and South Bridge. Saya akan menjelaskan satu persatu tentang bagian-bagian komponen motherboard beserta gambarnya yang berada di samping tulisan. Pertama, ada soket prosesor atau CPU soket. Soket prosesor adalah komponen motherboard yang berfungsi sebagai tempat pemasangan atau wadah bagi prosesor. Kalau dilihat secara fisik, area dari soket prosesor ini selalu dikelilingi oleh 4 lubang untuk penyangga heatsink fan. Karena prosesor sangat memerlukan penghantar panas saat bekerja. Pemilihan motherboard sebaiknya mempertimbangkan dengan jenis soket prosesor yang terpasang. Karena soket tersebut tidak dapat dipasang oleh sembarang prosesor. Karena satu jenis prosesor sudah memiliki soketnya masing-masing. Dan tidak dapat dipasang ke soket yang lainnya. Kedua, ada slot memori. Slot memori atau slot RAM ini adalah komponen motherboard yang berfungsi sebagai tempat untuk pemasangan RAM. Bentuk dari slot memori memanjang seperti RAM dan biasanya posisi bersebelahan dari soket prosesor. Dalam motherboard, umumnya terdapat lebih dari satu slot memori dan setiap slot memiliki jenis yang berbeda-beda sesuai dengan jenis RAM. Disinilah RAM dipasang. Setiap jenis RAM ada DDR1, DDR2, DDR3, dan DDR4 memiliki jenis slotnya tersendiri. Jadi, jangan sembarangan membeli RAM. Harus sesuai dengan slot memori yang ada pada motherboard. Ketiga, ada slot ID dan SATA. Kedua slot ini berbeda bentuknya, tapi memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk penghubung hard disk atau CD-ROM ke motherboard. Ciri fisik dari slot ID adalah bentuknya yang agak memanjang, menyesuaikan dengan kondisi fisik kabel data ID. Sedangkan untuk slot SATA, bentuk fisiknya lebih kecil dan tidak terlalu memakan tempat. Karena kabel data SATA juga bentuknya relatif kecil. Slot ID umumnya dapat ditemukan di motherboard lama, bukan berarti tidak ditemukan pada motherboard sekarang. Tapi, pada umumnya,
Kebanyakan motherboard sudah mulai menggunakan SATA dan meninggalkan IDE. Jadi, kalau pilih motherboard, usahakan yang memiliki slot SATA, karena harddisk IDE juga sudah jarang yang menjual, kecuali bekas. Keempat, ada slot AGP dan PCI Express x16. Kedua slot ini fungsinya adalah sebagai tempat dipasangnya VGA card atau graphic card. Kedua slot ini berbeda jenisnya. AGP adalah jenis lama dan sudah jarang ditemukan di motherboard jenis baru. Kebanyakan motherboard sudah pada menggunakan slot PCI Express untuk penghubung dengan kartu grafis. Posisi slot ini pada umumnya berdekatan dengan slot PCI, bahkan hampir sejajar. Standarnya, slot AGP dan PCI Express ini jumlahnya hanya 1 per motherboard. Bentuknya sama-sama memanjang karena menyesuaikan VGA card. Yang kelima, ada slot PCI dan PCI Express x1. Slot ini digunakan untuk memasang berbagai macam peripheral tambahan. PCI Express yang di sini berbeda dengan yang sebelumnya, karena yang pada bagian ini bentuknya lebih kecil. PCI Express ada dua macam, yaitu PCI Express x16 untuk VGA card dan PCI Express x1 untuk peripheral tambahan. Slot PCI ini biasanya tersedia lebih dari satu slot, karena untuk mengantisipasi banyaknya peripheral tambahan yang terpasang nantinya. Keenam, ada komponen yang memiliki nama BIOS. BIOS atau Basic Input Output System merupakan sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol perangkat keras yang terpasang pada komputer. BIOS bertanggung jawab atas kesiapan komputer dalam melakukan booting dan mengecek hardware yang terpasang pada komputer. Saat ini, BIOS sudah mulai digantikan dengan UEFI yang hadir dengan teknologi yang lebih canggih. Secara fisik, bentuk dari BIOS atau UEFI ini seperti chip. Tempatnya pun tidak menentu di setiap jenis motherboard, tetapi biasanya terdapat bacaan BIOS atau nama produsennya pada atasnya. Kemudian, ketujuh, ada baterai CMOS. Baterai CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor merupakan sebuah baterai kecil yang digunakan untuk memberi daya pada BIOS dan juga untuk menyimpan semua settingan yang ada pada BIOS. Bentuknya seperti baterai jam tangan, hanya saja bentuknya yang lebih besar. Dengan mencabut baterai tersebut dari motherboard, itu sama saja kita mengatur ulang settingan BIOS ke pengaturan default. Karena semua data yang tersimpan pada baterai CMOS tersebut akan hilang. Jadi, jika kalian lupa password BIOS, cabut saja baterai CMOS. Lalu, kedelapan ada power connector. Power connector adalah slot yang berfungsi untuk menghubungkan antar power supply dengan motherboard, agar motherboard mendapatkan daya dari power supply. Power connector ini biasanya berjumlah 20 sampai dengan 24 pin. Slot ini biasanya disebut dengan slot power motherboard. Selanjutnya ke-9 yaitu I or O ports. I or O ports adalah kumpulan beberapa port sebagai input dan output komputer yang digunakan untuk menghubungkan perangkat input dan output dan biasanya terpasang di pinggir motherboard dan terletak di bagian belakang CPU. Di antaranya terdapat VGA port untuk menghubungkan CPU ke monitor. Ada port USB dan PS2 yang berfungsi untuk keyboard dan mouse. Kemudian ada LAN port yang berfungsi untuk penancapan RJ45 pada kabel internet. Serial port dan port audio untuk peralatan audio, misalnya speaker, radio, headset, HDMI port, dan lain-lain. Setelah itu, yang ke-10 adalah pin kabel front panel. Pin kabel front panel biasanya terletak di bagian pinggir motherboard. Bentuknya seperti jarum-jarum
berfungsi sebagai tempat untuk memasang tombol power, tombol restart, power LED, dan HDD LED pada casing. Dan yang terakhir ke-11 ada namanya komponen North Bridge dan South Bridge. North Bridge merupakan perangkat motherboard yang biasanya terletak di samping soket prosesor dan berfungsi untuk menjembatani arus data dan mengatur manajemen pada memori, prosesor front set bus, dan EGP bus. Sedangkan South Bridge bentuknya lebih kecil dari North Bridge dan berfungsi untuk mengatur kerja antara peripheral semacam ID controller, PCI bus, ROM BIOS, keyboard dan mouse, USB, Ethernet LAN, modem, dan fungsi I/O lainnya. Ya, sudah sampai kita di akhir video ini. Itu saja penjelasan dari saya mengenai motherboard dan bagian-bagian komponen pada motherboard. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. See you di next video. Bye-bye.